Semuanya jangan panik. Aku sudah mengolesi kursinya. Dengan lem super, dia tidak akan bisa bergerak. Kita dekati dulu. Baru hajar dia. Guru Qin, sekarang Anda tidak bisa bergerak, kan? Siapa bilang aku tidak bisa bergerak? Dia hanya menggertak. Aku akan berdiri di sini. Pukul saja aku. Kamu pasti guru baru itu, Qin Tian, kan? Halo, saya Qin Tian. Anda pasti kepala sekolah Wang, kan? Benar. Halo juga. Kenapa kamu datang mengajar dengan pakaian seperti ini? Aku berpakaian begini tidak mirip guru. Ya, justru Anda. Bu Kepala, saya belum pernah melihat kepala sekolah yang berdandan seperti ini. Guru Qin, ada yang tidak kamu ketahui. Kelas kami ini agak istimewa. Begini saja, kelas 3 ini mengumpulkan seluruh murid paling bandel seantero Jiangcheng. Dijuluki sebagai arena penghancur pendidikan. Guru yang mengajar di sini kemungkinan pensiun karena cedera mencapai 99%. Kamu jangan sampai lengah. Begitukah? Wah. Kebetulan sekali, dulu aku juga seorang berandalan yang sangat jahat. Sebaiknya kamu tetap jangan lengah. Julukanku dulu juga. Setelah tiba di sini, bukankah aku jadi seperti semut? Kalau bukan karena perlengkapan ini, aku bahkan tidak berani menginjakkan kaki ke sekolah. Sekarang sudah terlanjur. Hanya bisa begini, aku akan mengantarmu ke kelas. Iblis, mereka semua iblis. Iblis, lewat sini. Iblis. Mereka semua iblis. Di depan itu kelasmu. Cepatlah masuk. Aku pergi dulu. Hati-hati. Ya. Halo, murid-murid. Murid-murid. Kelas dimulai. Lama tidak berjumpa. Apa kalian merindukanku? Cukup. Kalau ditambah lagi, baunya jadi terlalu menyengat. Sekarang ini yang paling wangi. Makan yang kenyang, lalu belajar yang rajin. Bukan begitu cara melakukan slam dunk. Bola itu dimainkan seperti ini. Dialah pembunuhnya. Halo, sayang-sayangku, ini adalah kelas tempat streamer berada. Loh, streamernya benar-benar anak SMA. Kamu gila, ya? Murid-murid, kita mulai kelas sekarang. Kamu siapa? Baru masuk sudah berani menunjuk-nunjuk kami. Cepat enyah dari sini. Bagaimana bisa? Hebat sekali. Para siswa sekalian, nama saya Qin Tian, dan saya adalah wali kelas baru kalian. Sekarang, kita mulai pelajarannya. Nah, ini. Murid-murid, rambut hitam tak tahu giat belajar, rambut putih baru sesal terlambat membaca. Kalau sekarang kalian tidak belajar dengan baik, yang kalian sia-siakan adalah masa muda, dan juga masa depan kalian. Belajar rajin itu apa gunanya? Sih, benar. Guru, cara berpikir Anda itu sudah ketinggalan zaman. Apa gunanya belajar? Murid yang ini punya pandangan yang menarik. Bagaimana kalau naik ke depan, dan berbagi dengan teman-temanmu? Murid-murid, sekarang siapa yang paling terkenal? Tuan Qin. Benar. Tepat sekali. Itulah Tuan Qin. Kalian juga tahu tentang Tuan Qin? Ya, tentu saja. Impianku adalah menjadi orang seperti Tuan Qin, yang bisa memanggil angin dan hujan, dan kekayaannya tak tertandingi. Kamu pikir Tuan Qin sangat hebat? Memangnya tidak. Tuan Qin memang hebat. Itu benar, tapi aku yakin, jika diberi satu kesempatan lagi, dia pasti tidak akan memilih untuk menempuh jalan ini lagi. Berani-beraninya kamu menghina Tuan Qin. Kamu pikir Tuan Qin itu keren banget, kan? Lalu, apa kamu tahu, saat ayahnya dibunuh, dia masih belajar di luar negeri. Dia bahkan tidak sempat melihat wajah ayahnya untuk terakhir kali. Ini.
Aku tahu di antara kalian ada yang ingin jadi selebgram, ingin jadi aktor, ingin jadi bos besar. Semua itu tidak masalah. Tapi, jika aku mendengar lagi, ada yang ingin meniru Tuan Qin, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aku tahu, kalian semua yang ada di sini, sangat tidak terima denganku. Bagaimana kalau begini, kita buat taruhan, dalam waktu seminggu. Jika kalian bisa membuatku dipermalukan di sekolah, aku akan langsung mengundurkan diri. Sebaliknya, kalian harus patuh padaku, dan belajar dengan baik. Guru. Nanti, jangan salahkan kami kalau bertindak keterlaluan. Kalau sampai terluka, jangan salahkan kami. Ya, tentu saja, selama kamu bisa melakukannya, aku akan terima semuanya. Berani-beraninya membuatku malu di kelas. Kulihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya hari ini. Kena umpannya. Kelas dimulai. Yang ada di papan tulis ini adalah poin-poin pengetahuan yang sangat penting. Tolong dicatat. Ya, 3, 2, 1, serang. Semuanya jangan panik. Aku sudah mengolesi kursinya dengan lem super. Dia tidak akan bisa bergerak. Kita dekati dulu. Baru hajar dia. Guru Qin, sekarang Anda tidak bisa bergerak, kan? Siapa bilang aku tidak bisa bergerak? Dia hanya menggertak. Aku akan berdiri di sini. Pukul saja aku. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak duduk di kursi. Bagaimana dia melakukannya? Kamu mau apa? Tentu saja untuk membuatmu merasakan mahakaryamu sendiri. Dia duduk di atasnya. Murid Wang, kalau ada kesulitan, katakan saja pada guru. Guru akan membantumu. Jangan mendekat. Rekam dia. Lihat. Semuanya. Lihat. Jangan tertawa lagi. Dan juga kamu. Matikan siaran langsungmu yang tidak berguna itu. Aku tidak mau. Kamu. Lihat pantatnya. Sudah. Sudah. Semuanya tenang. Kita lanjutkan pelajaran. Lempar. Pukul dia. Lempar dia. Bisakah kalian melempar lebih akurat? Cukup. Kelas bubar. Akhirnya gurunya pergi juga. Murid-murid. Sampai jumpa besok. Kak Bing, sudahlah. Lupakan saja. Iya, Qin Tian ini bukan manusia biasa. Kak Bing, kita tidak akan bisa melawannya. Ini baru hari pertama. Siapa yang akan kalah belum tentu. Kamu juga. Carikan aku celana. Qin Tian. Sumei. Kenapa kamu ada di sini? Aku mengajar di sini. Ku dengar.
Wali kelas baru kelas 3, mengajar mereka matematika, kimia, dan olahraga sekaligus. Qin Tian, jangan-jangan itu kamu? Benar. Itu aku, Qin Tian. Mengingat kita dulu teman sekelas di universitas, aku sarankan padamu, selagi belum terluka, cepatlah pergi dari sini. Kelas 3 itu terkenal sebagai kelas para berandal. Setiap muridnya adalah iblis kecil perusuh, dan orang tua mereka semua punya reputasi dan kedudukan tinggi, dan status yang agung. Sekolah saja tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Jika mereka bisa lulus dengan selamat, para dewan sekolah sudah akan sangat bersyukur. Beraninya kamu mengambil kentang panas ini. Setiap murid berhak mendapat pendidikan yang layak, dan aku yakin, aku pasti bisa mendidik mereka dengan baik. Qin Tian, aku tahu, waktu kuliah aku menolak perasaanmu. Tapi kamu tidak bisa melakukan hal berbahaya seperti ini, hanya untuk mendekatiku. Iblis-iblis kecil ini, bukanlah orang yang bisa kamu tangani. Primadona Su, yang lalu biarlah berlalu. Aku datang ke sini untuk memenuhi wasiat ibuku. Lupakan saja. Guru Su. Apakah aku bisa mendidik mereka dengan baik atau tidak? Lihat saja nanti. Kamu benar-benar sombong. Kamu, seorang sarjana lulusan dari keluarga biasa, mau mengajar anak-anak manja dari keluarga kaya dan terpandang ini. Guru Qin, kapan kita bisa bebas beraktivitas? Iya. Guru Qin, senam bola basket ini membosankan sekali. Senam bola basket ini tidak hanya bisa membuatmu mengaktifkan setiap bagian tubuhmu, tapi juga bisa membuat kalian dengan cepat menguasai teknik bola basket. Guru Qin, jangan membual. Aku tidak pernah melakukan senam basket ini, tapi aku tetap bisa main basket, kan? Jadi, murid Wang ini sangat jago main basket. Ya, hari ini saya akan perkenalkan secara resmi. Ini adalah pemain inti tim basket sekolah kita. Pemain andalan. Selama di sekolah, dia memimpin tim sekolah kita, meraih 3 kali juara umum, dan juga pemain terbaik di babak final. Bagaimana, Guru Qin? Aku boleh beraktivitas bebas, kan? Itu hanya membuktikan dia bisa main basket, bukan berarti mainnya bagus. Kamu, sudahlah, begini saja. Guru Qin, kita bertaruh. Asalkan aku menang, kami boleh beraktivitas bebas. 1 lawan 1. Boleh. Tanding apa? Kita masing-masing punya 3 kesempatan melempar 3 angka. Siapa yang memasukkan lebih banyak, dialah pemenangnya. Baik, tidak masalah. Keren. Kak Bing. Bagaimana, Guru Qin? Lemparan 3 angkamu tidak buruk. Lemparan 3 angka Kak Bing adalah keahlian andalannya. Hari ini kita pasti menang. Menyerah saja sana. Masih mau tanding apa lagi? Buang-buang waktu kita saja. Iya, menyerah saja. Lemparan 3 angkamu bagus, tapi jika dibandingkan denganku, masih jauh. Guru Qin, bermain basket itu bukan cuma omong kosong belaka. Guru Qin, kenapa kamu berjalan sejauh itu? Aku tebak dia tidak akan bisa mengalahkan Kak Bing kita. Jadi dia bersiap untuk kabur. Kak Bing, dia berdiri sejauh itu. Tidak mungkin dia mau melempar bola, kan? Tunggu saja dia mempermalukan dirinya sendiri. Kurasa dia bahkan tidak akan bisa menyentuh ringnya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kamu pasti beruntung. Bola. Ini, bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bukankah dia jurusan matematika saat kuliah? Kenapa main basketnya juga sehebat ini? Bubar. Aktivitas bebas. Kak Bing. Dia benar-benar seperti Superman. Tuan Qin, baru-baru ini, di antara lawan keluarga, muncul seseorang bernama Situ Haonan. Dia sering muncul di sekitar sekolahmu. Kamu harus hati-hati. Aku tahu. Kak Bing, kamu benar-benar jenius. Bisa-bisanya kepikiran menggunakan bom palsu untuk menakut-nakutinya di dalam mobil. Trik ini benar-benar hebat. Tentu saja. Lihat dulu siapa aku. Kalian, rekam dengan ponsel kalian baik-baik, supaya nanti dia tidak bisa mengelak. Tenang saja.
Kak Bing, semuanya sedang direkam. Kak Bing, Kak Bing, kamu sedang apa? Lihat ke belakang. Kamu sakit. Apa yang kalian lakukan di sini, Guru Su? Sudah pulang sekolah. Kenapa tidak pulang? Sedang apa kalian di sini? Kami. Jangan-jangan kalian berbuat jahat. Kami tidak berbuat jahat. Kami sedang apa? Ya. Kak Bing, datang. Akhirnya kena pancing juga. Kena pancing apa? Wang Bing, cepat katakan, apa yang kalian lakukan di sini? Jangan lupa, aku dan ibumu adalah teman baik. Jika kamu tidak memberitahuku, apa yang kalian lakukan di sini, aku akan memberitahu ibumu. Aku tidak bisa mengendalikanmu, tapi ibumu pasti bisa. Kan, jangan beritahu ibuku. Aduh, Guru Su, Anda ini merepotkan sekali. Sudahlah, memberitahumu juga tidak apa-apa. Guru Su, saat Qintian datang ke kelas, dia sesumbar bahwa asalkan dalam 7 hari kami bisa mengerjainya, dia akan mengundurkan diri secara sukarela. Jadi, Kak Bing memesan bom palsu dari pabrik mainan dan meletakkannya di mobil Guru Qin. Asalkan dia ketakutan setengah mati, maka kami menang. Kalian anak-anak ini, bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Itu karena Qintian sendiri yang sesumbar. Kenapa menyalahkan kami? Qintian. Oh, Qintian, sudah ku bilang, murid-murid kelas 3 ini tidak mudah dihadapi. Kenapa kamu harus menyusahkan diri seperti ini? Yah, sudahlah, biarkan kamu mendapat sedikit pelajaran, lalu segera meninggalkan kelas 3 juga bagus. Kekanak-kanakan. Ayo, berangkat. Guru Qin, cepat keluar, mobilnya berasap. Cepat keluar, Guru Qin, cepat keluar, mobilnya akan meledak. Cepat keluar. Ada bom. Guru Qin, cepat keluar. Guru Qin. Cepat lari, semuanya. Cepat lari, Sumei. Cepat bawa murid-murid bersembunyi. Guru Qin, akhirnya kamu terjebak juga. Qintian, kenapa kamu harus begitu ketakutan? Bom itu palsu. Jangan banyak omong. Tiarap, cepat tiarap. Qintian, kamu kalah. Kamu itu pengecut.